Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Heraldi Septarianto, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada video learning journal kali ini, saya akan membahas mengenai materi di Agenda 3, yaitu mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Yang pertama, terkait manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan pengertian dari ASN sendiri adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada manajemen ASN, kita akan mempelajari beberapa poin mengenai kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik ASN. Poin yang pertama adalah mengenai kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri atas: pertama, PNS. Lalu yang kedua, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang harus menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Poin yang kedua mengenai peran ASN. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, apa saja tugas ASN? Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin yang ketiga terkait hak dan kewajiban. Apa saja hak dari PNS? Yang pertama, hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Lalu, hak untuk cuti. Yang ketiga, hak jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat, mendapatkan hak perlindungan. Dan yang terakhir, mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja memiliki hak sebagai berikut: hak gaji dan tunjangan, hak untuk cuti, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Lalu, apa saja kewajiban ASN? Berikut ini poin-poin mengenai kewajiban ASN. Poin yang terakhir mengenai kode etik ASN. Apa fungsi kode etik ASN? Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Topik pembahasan selanjutnya mengenai pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, inti muatan pelayanan publik terdiri dari mengatur hak, kewajiban, dan larangan, lalu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir, kewajiban pokok penyelenggara yaitu pemerintah. Pada pelayanan publik terdapat beberapa klasifikasi dalam pelayanannya yang terdiri dari
Satu, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Lalu, dalam penerapannya, pelayanan publik memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan, di antaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Selain itu, kualitas dari pelayanan juga perlu diperhatikan, yang meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas. Pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pengertian jasa itu sendiri adalah setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Selain itu, terkait jenis-jenis pelayanan publik terdapat beberapa hal, di antaranya 1. Pangsa pasar yang terdiri dari jasa kepada konsumen akhir dan konsumen organisasional. Yang kedua, tingkat keberwujudan yang terdiri dari jasa barang sewaan, jasa barang milik konsumen, dan jasa untuk bukan barang. Yang ketiga, keterampilan penyedia jasa, yaitu pelayanan profesional dan non-profesional. Dan yang terakhir, tujuan organisasi, yaitu pelayanan komersial dan nirlaba. Dalam praktik penerapan pelayanan publik, perlu diterapkan etiket. Apa itu etiket? Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan bedanya etiket dengan etika adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Di antaranya, yang pertama itu politeness, yaitu sikap sopan. Yang kedua, respectful, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga itu atentif, sikap penuh perhatian yang perlu diperlihatkan kepada pihak lain. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain. Yang kelima yaitu tolerance, sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang diperlihatkan kepada orang lain. Dan yang ketujuh, self control, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Lalu, apa manfaat dari etiket itu sendiri? Yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Materi yang terakhir mengenai Wall of Government. Apa itu Wall of Government? Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, mengapa WOG itu diperlukan? Pertama, karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi. Situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang ketiga, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan.
Dan terakhir, keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam penerapannya, praktek WOG dalam pelayanan publik meliputi 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain itu, penerapan pola pelayanan publik juga perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan terakhir, pola pelayanan elektronik. Dan yang terakhir, terkait tantangan dalam praktik WOG, yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian video learning journal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.